Universitas Negeri Makassar memiliki program studi Desain Komunikasi Visual yang berada di Fakultas Seni dan Desain. Program studi Desain Komunikasi Visual memiliki visi sebagai program studi yang unggul, terkemuka, dan menyiapkan profesional dinamis untuk memajukan industri kreatif Indonesia ke depannya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Kalamikar Setia dari jurusan DKV UNM angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bian Rauf, biasa dipanggil Bian. Hai, perkenalkan nama saya Badar, mahasiswa DKV UNM angkatan 2017. Nama saya Muhammad Didin Syawal, saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual. Apa itu DKV? Apa itu DKV? Desain Komunikasi Visual. Desain ya, kita merancang sebuah gambar, merancang sebuah ide, kemudian dikomunikasikan agar bisa sampai kepada penonton dengan cara visual. Ya, setahu saya DKV begitu. DKV adalah desain komunikasi visual yang dimana penyampaian informasi atau penyampaian ide yang dapat terlihat atau dapat dibaca. Di kafe kita mempelajari ilmu tentang gimana cara menyampaikan pesan lewat visual rupa, kayak gambar, poster, kita menyampaikan lewat pesan melalui gambar. DKV pada dasarnya merupakan istilah penggambaran untuk proses pengelolaan media dalam berkomunikasi mengenai pengungkapan ide atau informasi. Ya, saya tahu DKV itu dari sepupu saya. Jadi pertama kali saya lihat sepupu saya itu pergi daftar jurusan DKV ya. DKV, ternyata saya lihat di browsing internet, ternyata DKV itu sesuai dengan passion saya, jadi saya terjun langsung ke DKV. Tahu DKV UNM dari internet. Di situ saya browsing apa sih itu desain komunikasi visual UNM di Makassar. Desain komunikasi visual awalnya saya kenal pada tahun 2016. Saya kenal DKV dari teman saya sendiri. Alasan masuk DKV, alasan saya masuk DKV itu karena ya dari SMA memang saya suka menggambar, jadi saya lanjutkan saja ke DKV. Alasan masuk di kafe, saya suka dengan hal ilustrasi, fotografi, videografi, dan animasi. Di situ saya mencari tahu tentang apa sih itu di kafe. Ternyata hal yang saya inginkan ternyata ada di DKV. Alasan saya masuk DKV karena sebelumnya saya sekolah SMK multimedia, jadi saya mau mengembangkan basic yang saya dapat di sekolah saya sebelumnya, seperti ngedit foto, ngedit video, yang berbau film lah. Alasan saya masuk DKV itu karena DKV mempunyai peluang usaha yang besar, peluang bisnis yang besar. Anggapan orang tua pas pilih DKV ya ragu, karena dari tahu masa depannya bagaimana. Sampai hampir tidak daftar, tapi keinginan saya, tekad saya besar, jadi saya daftar. Itu pun jalur mandiri. Tanggapan orang tua pas pilih di kafe, awalnya sih orang tua agak nggak yakin ya, karena DKV ini peluang kerja setelah lulusnya mungkin masih samar-samar. Tapi setelah semakin kesini orang tua semakin yakin. Tanggapan orang tua pas saya pilih DKV itu mereka benar-benar nggak tahu DKV itu apa. Jadi saya cuma menjelaskan DKV itu prospek kerjanya apa, kayak bekerja di dunia kreatif, siaran TV. Jadi orang tua saya cuma bilang, oh ya nggak apa-apa, masuk aja. Tapi awalnya sih udah setuju
karena dia belum mengenal apa itu dunia DKP. Pas orang tua saya mengenal DKP itu keren, bisa membranding segala produk. Akhirnya orang tua saya setuju saya kuliah mengambil jurusan DKP. Pertama kali masuk DKP itu ya bingung, soalnya mata kuliahnya apa saja beda sama di SMA pasti, tapi perlahan-lahan kita ikuti jalani kuliah DKP dan akhirnya ya merasa senang. Pertama kali kuliah di kafe, mulai saya beradaptasi dulu dengan lingkungan kampus. Ya, mulai dengan mata kuliah seperti Nirmana yang mengharuskan kita harus begadang semalaman untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dengan ya masih banyak lagi tugas kampus yang mengharuskan kita lebih banyak begadang. Pertama kali saya masuk di kafe, awalnya itu kita belajar semester 1 serba manual. Terus di semester 2 kita masih manual, semester 3 mulai kita belajar mata kuliah yang melakukan metode digital. Jadi yang masuk di kafe itu harus bersabar, nggak langsung ke tahap atas digital. Jadi kita belajar manual dulu, baru digitalisasi. No, God! No! Pertama kali saya kuliah mengambil jurusan DKP itu di semester 1 mata kuliah Nirmana ya bisa dibilang mata kuliah Nirmana yang paling berat di DKP. Hal-hal yang dipelajari di DKV itu menggambar, pastinya menggambar. Ada mata kuliah Nirmana, kan Nirmana itu pokoknya mata kuliah yang bikin jarang tidur, bikin begadang tiap malam. Pelajaran di kafe kita pelajari yang namanya Nirmana. Jadi Nirmana itu boleh dibilang matematikanya di kafe. Kita ngerjainnya itu sampai lembur, Pak. Damn! Itulah gambaran mahasiswa di kafe. Jadi kita harus nyediain mental untuk belajar. Hal yang dipelajari di kafe ya seperti Nirmana, fotografi, ilustrasi, animasi, visual merchandise, dan mungkin masih banyak lagi yang berhubungan dengan DKV. Hal-hal yang dipelajari itu di DKP banyak. Pertama animasi, video, foto, desain, gambar-gambar ilustrasi, komik, dan banyak lagi. Peralatan DKP yang kita miliki di semester awal itu ya manual, kayak menggambar kan, awalnya kita menggunakan kuas, cat. Kalau di semester ke atas itu udah digital kan, belajar fotografi atau yang berbau tentang teknologi. Jadi kenapa bisa dibilang DKP itu mahal ya, mungkin alatnya yang mahal ya. Peralatan DKV ya mungkin seperti Instar, terus kuas, sketchbook, pensil, dan drawing pen, dan mungkin masih banyak lagi. Peralatan anak DKV itu ya ini wajib laptop. Ya kalau bisa juga kamera buat kerja tugas, tapi kalau nggak ada kamera ya bisa kerja bareng sama temen yang punya kamera. Peralatan yang sering-sering digunakan itu anak DKP seperti kamera, laptop, pentap untuk gambar ilustrasi di laptop, dan lain sebagainya. Duka-duka di jurusan DKP ya, begadang, kita tidak jauh dari kata begadang. Terus budgetnya di DKP itu gila parah. Dari tampilan luar kita biasa aja, tapi kalau kita ngerjain tugas sampai begadang, Pak. Baca. Di DKV orang-orang bilang kita terlihat santai, tapi ternyata sebenarnya tidak. Suka duka DKV sampai semester 6 itu ya banyak teman-teman baru, teman bisa saling cari link di teman, bisa ikut job sama teman gitu. Di kafe ya sukanya karena saya sudah bisa beradaptasi dengan dunia kampus, dan banyak hal yang bisa saya pelajari.
Dimana saya sudah bisa menghasilkan cuan demi cuan. Mungkin dukanya, mungkin fasilitas kampus yang kurang memadai. Nah, gimana? Sudah tahu tentang DKV? Semoga lolos. See you next time.